Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Cia Anggi, NIM 066, serta teman saya Arisfi Agustina, NIM 069, dan Muhammad Lazi, NIM 074. Salam hormat kepada Bapak Aditya Prapanca, STMkom, selaku dosen jaringan komputer. Kami ingin menjelaskan tutorial simulasi jaringan dengan software. Berikut tutorialnya. Marilah kita lakukan pembuatan tutorial. Di sini kami akan melakukan tutorial tugas UAS Jarkom yang pertama, yakni tutorial simulasi jaringan menggunakan software. Di sini kami membuat tutorial simulasi jaringan di perusahaan atau kantor atau gedung dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Langkah pertama, download dan install terlebih dahulu software Cisco Packet Tracer. Kalian bisa mendownloadnya di situs resminya. Karena saya sudah memilikinya, maka langsung dibuka saja. Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah software simulator tools jaringan Cisco yang sering digunakan untuk latihan atau pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Dan software ini dibuat langsung oleh Cisco System. Disediakan secara gratis untuk siswa dan juga network administrator. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan konfigurasi Cisco router dan switch menggunakan simulasi antarmuka baris perintah. Packet Tracer menggunakan drag and drop antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk menambah dan menghapus simulasi perangkat jaringan seperti yang mereka lihat cocok. Setelah mengetahui tentang pengertian dan fungsi dari software ini, langsung saja kita mulai tutorial membuat simulasi jaringan. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan yang terdapat pada perusahaan atau kantor atau gedung yang terdiri dari 2 lantai. Nah, sebagai tanda atau pemisah dari lantai 1 dan lantai 2, maka alangkah mudahnya untuk diberi tanda atau pemisah menggunakan warna. Pada lantai 1 bisa disimulasikan dengan menggunakan warna hijau, dan yang berada di lantai 2 dapat disimulasikan dengan warna kuning. Nah, setelah melakukan pemisahan antar lantai, marilah menyiapkan alat-alat jaringan yang digunakan untuk simulasi jaringan. Di sini saya membutuhkan sebuah globe atau awan. Lalu taruh di sini. Nah, globe atau awan ini adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan pada diagram jaringan komputer. Lalu siapkan sebuah router. Kita menggunakan router yang generik. Router
adalah sebuah alat yang mengirimkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Fungsi utama router adalah merutukan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, yang artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi yang akan dilewati, apakah ditujukan untuk host lain pada satu network ataukah berada di network yang berbeda. Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain, maka router akan meneruskannya ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network, maka router akan menghalangi paket-paket untuk keluar. Nah, setelah menyiapkan cloud komputer, maka kita akan menyiapkan server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan dan data. Data yang disimpan melalui server dapat berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Server memiliki peran penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Di antara jenis-jenis server antara lain 1 remote server, 2 NTP server, 3 DHCP server, 4 FTP server, 5 Samba server, 6 DNS server, 7 web server, 8 database server, 9 mail server, 10 webmail server, 11 proxy server, 12 VPN server, 13 multimedia streaming server, 14 printer server, 15 gateway server, dan yang terakhir monitoring server. Selanjutnya siapkan 2 buah switch, satu untuk lantai 1 dan satu lagi untuk lantai 2. Fungsi switch yang utama yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Fungsi switch yang lainnya antara lain looping avoidance, meneruskan data frame, dan address learning. Lalu siapkan perangkat end device seperti PC atau komputer dan juga printer. Siapkan dengan jumlah yang secukupnya.
Setelah menyiapkan PC atau komputer pada lantai 1 dan lantai 2, selanjutnya siapkan printer untuk lantai 1 dan lantai 2. Nah, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, pengertian dari printer adalah sebuah alat untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat dari parallel output yang menyajikan representasi tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Nah, setelah menyiapkan berbagai perangkat alat jaringan, maka langsung saja untuk menghubungkannya dengan kabel. Dan hasilnya gagal. Ini gagal karena jumlah port yang ada pada router tidak mencukupi, maka kita harus menambahkan portnya lagi dengan cara klik router, lalu matikan router. Pada baris keempat, tarik, lalu terhapus ini. Setelah itu hidupkan kembali routernya. Maka inilah hasilnya. Lalu sambungkan kabel pada switch ke PC. Setelah ke PC lantai 1, lalu lanjut ke printer pada lantai 1. Kalau sudah, lanjut pada switch yang ada di lantai 2 ke PC yang ada di lantai 2. Setelah itu pasangkan kabel dari switch lantai 2 ke printer yang ada di lantai 2. Pada simulasi jaringan ini terdapat topologi bintang atau star. Topologi bintang ini merupakan piranti komunikasi lainnya terhubung ke server tunggal terpusat, atau ada perangkat yang menghubungkan sebagai pusatnya dengan menggunakan segmen kabel sendiri. Topologi ini memiliki karakteristik antara lain: 1. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator. 2.
Bila setiap paket data yang masuk ke hub broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin turun. 3. Sangat mudah dikembangkan, sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. 4. Jika salah satu kartu Ethernet rusak, atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Topologi ini memiliki kelebihan, antara lain, hub dapat mencegah terjadinya tabrakan antara pesan. Jika suatu koneksi terputus antara piranti dan hub, maka piranti lainnya tetap beroperasi. Kinerjanya optimal karena lintas kabel dari terminal ke server yang pendek. Penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Selain memiliki kelebihan, topologi ini juga memiliki kekurangan, antara lain, jika hub rusak, semua jaringan akan berhenti. Jumlah terminal terbatas, tergantung port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, memerlukan banyak kabel dan juga manajemen jaringan yang sangat mahal, yang artinya memerlukan biaya yang besar untuk memelihara atau maintenance hubungan yang ada pada jaringan. Pada saat pemasangan kabel di sini terdapat beberapa warna, antara lain kalau warna merah, warna oranye, dan juga warna hijau. Warna merah ini tanda bahwa jaringan yang disambungkan dengan kabel tersebut belum terkoneksi karena belum disetting atau dikonfig. Lalu untuk yang berwarna oranye itu bertanda sebagai proses bahwa nantinya akan terhubung, proses menjadi hijau. Dan yang untuk warna hijau ini tandanya sudah terhubung. Dan langkah selanjutnya adalah mengisi IP pada server, juga PC atau komputer dan printer. Jadi kita tulis terlebih dahulu IP yang digunakan.
IP untuk server. Selanjutnya kita beri IP yang digunakan untuk PC. Sampai dengan end device yang terakhir, yakni printer. Ini adalah IP untuk end device yang ada di lantai 2. Lalu kita akan copy untuk menaruhnya ke lantai 1. Setelah mengetahui IP masing-masing dari perangkat, jadi langsung dimasukin aja. Pertama server, klik server, pilih desktop, lalu pilih IP configuration, masukkan IP-nya di sini 19.19.2, lalu langsung tab saja. Tab lagi, masukkan default video 19.19. Ya sudah. Untuk DNS server ini, masukkan IP dari server. Lalu masukkan IP yang digunakan untuk PC. Pertama terdapat pada lantai 1.
mendistribusikan IP printer. Pastikan default nya versi 1, lalu ke versi Ethernet. Masukkan IP address printer tab. Lalu masukkan IP ke printer selanjutnya. Setelah itu masukkan IP yang ada di PC. Selanjutnya sikan IP untuk printer ada lantai 2. Selanjutnya ke printer berikutnya dengan cara yang sama. Setelah mengisi IP pada server PC komputer, juga printer, sekarang waktunya untuk setting shooter. Lokat lalu ke config. Sebelum mengonfig router, sebaiknya lihat terlebih dahulu sambung kemanakah router ini dengan perangkat yang lainnya. Router dengan cloud
sambung ke port serial 2.0, router ke server, terhubung ke port flash Ethernet 0.0, lalu router ke switch lantai 1, terhubung ke flash Ethernet 1 flash 0, ke router ke switch lantai 2, terhubung ke flash Ethernet 6.0. Klik router, lalu pilih CLI untuk mengonfig router. Tekan enter. Kita akan menyetting IP router terhubung ke cloud. Langsung saja. Kita klik N untuk mengaktifkan dalam mode privilege. Langsung ganti tanda pagar, lalu kita ketik config tempat-tempat konfigurasi masing-masing port, lalu ketik port yang akan dikonfigurasi. Pada topologi ini, router dan cloud memiliki hubungan dalam port serial 2/0. Lalu masukkan IP-nya, cara ketik IP add 10.0 dengan subnet mask 255. Enter. Setelah itu klik PSH atau masukkan untuk menghidupkan port. Lalu klik X atau keluar dari port. Setelah dikonfigurasi, maka tanda yang berwarna merah berganti jadi hijau, artinya sudah terhubung. Lalu kita akan menyeting router ke server. Seperti diketahui, router server pada port flash Ethernet 0.0. Lalu langsung masuk saja INFA 0/0. Enter. Masukkan IP gateway yang ada pada server 1 dengan SM 255. Lalu ketik NSL untuk menghidupkannya, dan lampunya langsung berganti jadi warna hijau, yang artinya telah terhubung. Lalu keluar, kita akan mengonfig router
ke switch lantai 1 yang terhubung ke bus Ethernet 1.0. Langsung saja kita masuk ke bus Ethernet 1.0, masukkan IP default gateway yang ada pada lantai 1 19.17 dengan SN 255.0 yaitu OSH untuk menyimpan, dan langsung saja kita buka hijau, dan ini adalah warna oranye yang artinya proses menyambung atau menghubungkan, bisa dibilang masih loading. Lalu kita keluar dari port ini, masuk ke port 6.0 pin FH 6.0 yang menghubungkan router dengan switch lantai 2. Langsung masukkan saja MPAD 168.1 default gateway and device yang ada pada lantai 2 dengan SN 255.255.0, lalu enter, lalu jalankan no SH atau no shutdown, enter. Setelah melakukan config pada router, setelah semuanya menjadi hijau artinya terhubung, maka kita harus tes apakah perangkat ini sudah terhubung cara mengirim pesan. Kita coba revisi 0 ke server, dan hasilnya adalah failed. Kita coba sekali lagi, dan hasilnya adalah sukses. Perangkat ini dapat terhubung. Lalu cara yang lain dengan cara ping revisi 0, stop, lalu ke command prompt ping IP server 2.168.16.2, enter, pastikan apply. Dan kita bisa ping balik dari server ke PC, ping IP PC 0 tadi 192.17.3, dan hasilnya adalah replay. Maka perangkat ini memang benar-benar sudah terhubung. Lalu coba mengetes pada perangkat yang lain seperti PC pada lantai 1 dan PC yang ada di lantai 2, hasilnya sukses. PC lantai 1 dengan printer yang ada di lantai 1, hasilnya juga sukses. PC lantai 2 dengan printer lantai 2, hasilnya sukses. Jadi kita dapat tes
revisi dengan router. Semua sukses. Revisi lantai 2 dengan router. Semua sudah sukses. Perangkat yang ada pada simulasi jaringan ini benar-benar sudah terhubung. Setelah semuanya tersambung, perangkat yang ada pada simulasi jaringan ini tersambung, mungkin bisa menambah perangkat jaringan lagi. Sini saya akan menambah wireless router, satu untuk di lantai 1 dan satu untuk di lantai 2, lalu menambahkan end device berupa laptop. Yang terdapat dengan laptop saja pada setiap lantai. Dengan IP yang sama dengan device yang lainnya. Perlu diketahui, wireless router atau WiFi router ini merupakan penghubung internet provider internet dengan klien atau pengguna dari WiFi tersebut. Fungsi laptop adalah sebagai media yang sangat membantu aktivitas pekerjaan seseorang, terutama bagi mereka yang mobilitasnya tinggi, di mana laptop memang didesain kecil, ringan, portable, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Laptop juga memiliki baterai seperti hanya handphone atau smartphone yang berguna sebagai menyimpan sumber listrik untuk menyalakan laptop tanpa perlu disambungkan ke sumber listrik. Lalu langsung saja untuk mengkonfig WiFi router. Pertama, WiFi router yang ada pada lantai 1, klik WiFi router, pilih wireless. Nah, di sini terdapat network name, SSID, bisa diganti namanya, bisa diganti menjadi WiFi lantai 1, lalu subsetting. Setelah itu klik setup, pilih static IP, lalu masukkan IP nya sama seperti IP in device lantai 1 yang lain, .192.168.17.2 dengan SM 55.0 dengan default tujuh 192.168.17.1 dan DNS di sini menggunakan IP server 92.168.17.2. Lalu klik save setting. Sudah. Lalu setting wireless router mengapa pada lantai 2 dengan cara yang sama. SSID dapat diganti dengan nama WiFi lantai 2, lalu setting. Setelah itu setup, pilih IP static atau IP nya sama seperti yang device pada lantai 2 yang lain,
11.2 untuk GP 192 108 untuk 18.1 dan destinasinya juga sama menggunakan IP server lalu save setting. Setelah itu dapat memasang tombol terus putar ke switch. Setelah itu atur sambungkan laptop ke wireless router, mulai dari laptop 0 menghadap pada lantai 1, klik laptop lalu matikan laptop, lalu buang port yang ada di sini, lalu masukkan port yang ada di bawah ini, drag and drop baterai laptop, lalu hidupkan kembali laptop yang telah dimatikan tadi. Lalu pilih desktop, masuk ke PC wireless, lalu pilih connect. Di sini wireless router yang telah disetting akan keluar. Pilih WiFi lantai 1. Lalu connect. Dan laptop ini mendapatkan IP TCP atau IP otomatis dari wireless router. TCP request successful, dapatkan IP 92.168.0.100. Silang ini tandanya telah terhubung. Lakukan yang sama pada laptop 1. Setelah laptop 0 yang ada pada lantai 1 terhubung dengan wireless router yang ada pada lantai 1 juga, maka lakukan cara yang sama pada laptop 1 yang ada di lantai 1. Pilih WiFi lantai 1. Lo akan mendapatkan IP otomatis TCP request successful pada IP 192.168.0.101. Kita coba pada laptop yang ada lantai 2 dan menghubungkan ke wireless router ada pada lantai 2 dengan cara sama. Stop, wireless, pilih connect.
mendapatkan IP otomatis. HTTP request successful, mendapatkan IP semata sedang mau diserang saja. Tandanya sudah terhubung, ternyambung, lalu lakukan pada laptop 3 dengan cara yang sama. Lo akan mendapatkan IP dengan otomatis atau DCP dengan IP 19.168.0.102. Lalu setelah terhubung, kita mencoba untuk mengetes apakah terhubung. Cara pesan dan hasilnya sukses. Lantai 1 server, hasilnya juga demikian. Lalu dengan cara yang lain, yaitu memapping milik laptop 3 yang ada di lantai 2 dari command prompt pin IP server. Hasilnya apply. Kita dapat mengetes dengan cara yang lain setelah menguruskan tadi. Dapat mencoba untuk buka web browser lalu mengetikkan IP pada server. Semua proses beberapa tracer. Selesai sudah simulasi jaringan pada kantor atau gedung atau perusahaan dengan menggunakan software sebagai tracer yang telah kelompok kami kerjakan, dan beginilah hasilnya. Memang banyak kekurangan dan kami akan belajar lagi hingga kami dapat mendalami kembali materi ini. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aditya Prapanca selaku dosen dari mata kuliah jaringan komputer yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Dan terima kasih untuk teman-teman atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.